Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8, mata kuliah Micro Teaching, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Akan mempresentasikan tentang keterampilan mengajar 3. Bagian 1 tentang memberi penguatan. Sebelum memasuki materi, pertama saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Asep Nasrudin. Yang kedua ada Amelia Septiani. Yang ketiga ada Christina Mariana Sinaga. Dan yang keempat ada Putri Puji Astuti. Nah, keterampilan mengajar yang ketiga ini terdiri dari memberi penguatan, diskusi kelompok kecil, dan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Nah, yang pertama itu apa sih memberi penguatan itu? Nah, memberi penguatan itu seperti kita memberi respon atau tanggapan atas hal yang dilakukan oleh peserta didik atau murid, baik menggunakan secara verbal, menggunakan kata-kata, ataupun secara non verbal, menggunakan tindakan. Yang kedua, membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, apa sih membimbing diskusi kelompok kecil itu? Nah, membimbing diskusi kelompok kecil itu kita artinya membimbing diskusi yang dilakukan oleh 3 atau 9 orang. Nah, selain itu diskusi kelompok kecil itu juga harus berlangsung tatap muka dan harus mempunyai tujuan yang jelas. Karena di sini itu yang namanya diskusi itu harus ada tujuannya. Selanjutnya itu keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Nah, kenapa sih kita harus menguasai keterampilan ini? Nah, karena itu kan pada dasarnya setiap siswa itu memiliki karakter atau sifat yang unik. Jadi kadang terdapat beberapa masalah atau hal lain yang membuat anak itu kesulitan dalam belajar. Nah, jadi disitulah peran kita untuk mengajari anak itu di luar jam pelajaran atau jam kelas. Terima kasih Asep. Keterampilan memberi penguat. Penghargaan yang diberikan terhadap seseorang yang telah menunjukkan perbuatan baik tidak selalu harus dalam bentuk materi. Akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk lainnya, seperti memberikan pujian dengan ucapan. Misalnya, terima kasih sudah membantunya. Juga bagus sikapmu, sangat baik. Pakaianmu rapi sekali. Wah, rambutmu sudah dipotong. Tampak cantik sekali. Juga terima kasih kau sudah datang lebih pagi hari ini. Hebat. Pujian seseorang yang mendapat pujian atau penghargaan tersebut merasa dihargai dengan kata-kata yang baik. Dengan memberikan respon positif terhadap perilaku yang telah ditunjukkan oleh seseorang disebut dengan penguat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penguat atau reinforcement pada dasarnya adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan baik yang dapat memicu terulangnya perbuatan baik tersebut. Dalam pengertian lainnya yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya, bahwa keterampilan dasar penguat atau reinforcement adalah suatu bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswanya yang bertujuan untuk memberikan informasi untuk membalik atas perbuatan atau respon siswa tersebut. Unsur-unsur penguatan. Unsur penguatan itu ada 3, ya. Yang pertama, suatu respon atau tanggapan, yaitu respon atau tanggapan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau siswa untuk memberikan apresiasi sekaligus sebagai informasi yang terkait dengan perilaku atau kinerja yang telah ditunjukkan oleh siswa atau orang tersebut. Seseorang akan tahu letak kelebihan dan kekurangannya jika adanya komentar ataupun apresiasi dari orang lain terhadap dirinya.
Yang kedua adalah modifikasi tingkah laku, yaitu modifikasi tingkah laku terkait dengan bentuk atau jenis respon yang diberikan sebagai bagian dari modifikasi tingkah laku gurunya terhadap tingkah laku siswanya. Misalnya seorang siswa telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan menyerahkannya tepat waktu. Kemudian guru memberikan apresiasi atau respon terhadap tingkah laku siswa, yaitu dengan memberikan pujian. Wow, hari ini kamu mengerjakan tugas dengan baik dan juga tepat waktunya. Yang ketiga, dorongan atau koreksi. Melalui pemberian penguatan dalam bentuk respon, apapun harus ditujukan kepada upaya memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Baik itu prestasi belajar dalam akademik maupun non-akademik. Bentuk dan jenis penguatan yang dimaksud sebagai umpan balik harus dihindari dari kemungkinan buruk, yaitu timbulnya rasa malas, bahkan frustasi dari siswa-siswa tersebut. Itulah tugas-tugas guru untuk dapat memberikan dorongan sehingga siswa kita dapat memiliki rasa percaya diri dan semangat di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka sebagai siswa. Ya, slide selanjutnya. Ada tujuan dan manfaat penguatan. Tujuan dan manfaat penguatan pemberian respon atau penguatan terhadap perilaku belajar siswa baik melalui kata-kata verbal maupun non-verbal. Seperti dengan isyarat-isyarat tertentu secara langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan proses dan hasil pembelajaran, terutama yaitu terhadap penanaman rasa percaya diri dan membangkitkan semangat siswa. Adapun beberapa tujuan dan manfaat konkret yang akan dirasakan oleh siswa melalui penerapan keterampilan penguatan antara lain yaitu: pertama, meningkatkan perhatian siswa, yaitu seperti telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa perhatian merupakan kunci yang sangat berharga dalam proses pembelajaran. Kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, yaitu selain perhatian yang biasa mengalami kondisi fluktuasi, kadang-kadang tinggi, sedang, dan rendah, ialah motivasi. Yang ketiga, memudahkan siswa belajar, yaitu tugas guru sebagai fasilitator pembelajaran bertujuan untuk memudahkan siswa belajar. Yang dimaksud dengan memudahkan belajar siswa bukan berarti materinya dipermudah, akan tetapi melalui perannya sebagai fasilitator pembelajaran, guru mampu mengelola lingkungan pembelajaran, sumber pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa secara maksimal. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap siswa merupakan modal dasar yang sangat berharga dalam proses pembelajaran belajar. Yang kelima, memelihara iklim kelas yang kondusif, yaitu suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan dinamis akan mendorong aktivitas belajar siswa lebih maksimal. Melalui penguatan yang dilakukan oleh guru, suasana kelas akan lebih demokratis sehingga siswa akan lebih bebas untuk mengemukakan pendapat, mencoba, dan melakukan perbuatan belajar lainnya. Slide selanjutnya yaitu bentuk atau jenis penguatan. Pada garis besarnya, model penguatan dapat dikelompokkan ke dalam dua model, yaitu yang pertama, penguatan verbal, yang kedua, penguatan non-verbal. Kedua bentuk atau jenis penguatan ini memiliki fungsi yang sama, yaitu
sebagai instrumen untuk memberikan respon guru terhadap respon siswa. Siswa, pada saat terjadinya proses pembelajaran, perbedaannya terletak pada penerapannya, yaitu tergantung pada bentuk respon dari siswa. Ada yang cocok dengan penguatan verbal dan ada yang cocok dengan penguatan non-verbal. Bahkan mungkin ada yang lebih cocok menggunakan model gabungan penguatan verbal dan non-verbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puji ingin mempresentasikan slide 7 sampai 9. Apa itu yang dimaksud dengan penguatan verbal? Penguatan verbal adalah respon yang ditunjukkan secara lisan atau ucapan terhadap suatu perilaku. Terus yang kedua, apa itu penguatan nonverbal? Penguatan nonverbal adalah respon yang ditunjukkan dengan perbuahan yang berupa mimik, gerak badan, dan mendekati siswa, menyentuh hal yang menyenangkan bagi siswa. Slide selanjutnya adalah seperti mimik gerak badan. Mimik gerak badan itu kita bisa memberikan gerakan badan kepada siswa yang siswa tidak mengerti, seperti contohnya seperti kita memberitahu apa yang harusnya mereka tahu tapi mereka nggak tahu gitu. Gerakan mendekati adalah kita harus mendekati siswa kita sebagaimana kita mendekati anak yang susah didekati oleh orang lain. Oleh karena itu, seorang guru harus mendekati siswanya dengan cara pendekatan dan mendekati seorang siswa dengan baik. Sentuhan, kita tuh harus memberikan sentuhan halus kepada seorang siswa agar seorang siswa itu tidak merasa dijauhkan oleh guru ataupun teman-teman. Jadi kita harus memberikan sentuhannya secara halus, secara baik gitu. Terus kegiatan yang menyenangkan contohnya kita memberikan kegiatan bernyanyi, kita memberikan ice breaking, terus juga kita harus melakukan hal yang menyenangkan bagi seorang siswa seperti apa. Oke. Selanjutnya adalah pemberian simbol atau benda. Pemberian simbol atau benda kepada seorang siswa. Nah, terus prinsip penguatan adalah yaitu kenyataan antusias bermakna menghindari respon negatif. Jadi kayak kita tuh harus waspada atas apa yang positif, perbedaan positif dan negatif bagi seorang siswa. Terus juga jadi dengan diberikannya penguatan diharapkan seorang siswa itu dapat meningkatkan prestasi biar seorang siswa itu tuh dapat mengeluarkan prestasinya. Terus juga tidak ada rasa malu, dia dapat berprestasi sesuai kemampuannya. Itu pun yang saya tahu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.